refresh juga Tuhan semua semangat kami Tuhan, supaya berapi-api kembali Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan rencana kami pada malam hari ini Tuhan, di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan Oke, saya serahkan ke Pak Agus untuk. Terima kasih Erik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bukan meluangkan waktu, tetapi memang menyediakan waktu untuk bisa datang di tengah minggu. Dan sekali lagi saya apresiasi. Tepuk tangan buat diri sendiri. Juga buat teman-teman yang akan bergabung di dalam pelayanan di tahun ini, begitu sampai tahun yang ke depan. Jadi kita sengaja mengadakan upgrade your service. Ini semacam nanti diakhiri dengan kita mengambil komitmen untuk paling tidak 1 tahun ke depan, gitu. Karena kita percaya bahwa seperti sebuah kelas gitu ya, ada tahapan-tahapan, dan kalau kita bersama-sama komitmen, maka kita bisa mengakhirinya juga bersama-sama dengan baik begitu. Dan saya bersyukur sekali boleh terhubung kesempatan malam hari ini dengan Pastor BB atau Sister BB aja ya. Atau awalnya saya tidak tahu nama sesungguhnya, sampai kemudian saya tanya nama aslinya siapa begitu. Dan kemudian yang lalu sempat saya mengunjungi kantornya karena ketemu dengan senior pastornya, ngobrol-ngobrol banyak dengan senior pastor, dan kemudian saya buang suara untuk mengatakan kapan dong bisa bantu kami gitu, untuk kami bisa dibekali, karena kebetulan Sister BP ini dia di bagian worship and event pastor ya, begitu ya. Jadi akan menolong kita sama-sama untuk bertumbuh bersama-sama. Anyway, kita ini bertetangga ya. ICA di situ, kita di sini ya. Oh di sini, dan kita di langit yang sama ya. Bedanya di sana mall, kita tidak ya. Oke. Dan terima kasih. Tepuk tangan buat Marisa yang baru datang. Alek tadi kembali menyelesaikan tahu isinya. Ya, terima kasih juga Ardi. Wah, saya lihat publik dengan Ardi ini ya. Makin ganteng ini ya. Ya, akan lebih banyak lagi Pastor BB memperkenalkan dirinya sendiri, karena memang perkenalan kita adalah perkenalan yang pada waktu itu sebentar saja, dan saya sangat senang dengan orang-orang muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan dan terlibat di dalam pelayanan. Dan mari kita sambut Pastor BB untuk share dengan kita semuanya. Hai guys, bilangnya hai guys. Saya kaget, saya sempat ngobrol sebentar sama Pak Agustinus. Kisaran umur berapa Pak jemaatnya gitu, atau pesertanya? Ya 30 sampai 35. Loh, berarti sepantaran gitu. Jadi manggilnya jangan kaku-kaku. Anyway, yes, saya BB atau Widianti. Kalau Pak Agustus kemarin nanya, lu terus BB-nya dari mana? Kirain nama saya Belinda atau siapa? Dari Chinese name gitu. Semua yang punya Chinese name pasti biasanya di rumah dipanggilnya sesuai dengan your Chinese name gitu. So it's basically shortcut dari Chinese name-nya. Anyway, saya di ICA sudah tahun ke-7 kayaknya. Mengatakan iya kepada Tuhan ketika dipanggil. Jadi yang ternyata hari ini kesini ketemu teman SMA aku Lydia, nggak pernah ketemu sejak SMA, ketemu lagi di sini di dunia berbeda ya gitu. And ya ceritanya panjang, jadi nggak aku bahas sekarang gitu, tapi kapan-kapan kita ngobrol lagi. But it's a long journey sampai akhirnya aku bilang yes ke Tuhan, dan jadi full time meninggalkan bisnis dan marketplace waktu itu. Dan di ICA dipercaya di season ini untuk megang worship team, jadi worship pastor dan juga volunteer pastor sebenarnya. Tetapi di tahun ini kita melakukan perombakan organisasi, so bukan lagi megang di volunteer pastor karena itu ditiadakan. Terus saya sekarang megangnya di event karena backgroundku anak IO. Terus kemudian kita tahu namanya gereja itu beranjak dari satu program ke program lain, event satu ke event lain gitu. Dan
Itu yang basically dikerjakan. Jadi berkutat banyak banget dengan volunteer. Kalau di ICA volunteer kita kalau digabung 2 cabang East West, in total kita ada sekitar 325 yang harus kita handle. So ibarat teman-teman yang udah kerja, kalau punya perusahaan pasti ada yang namanya HR. Ada satu departemen yang khusus untuk ngurusin volunteernya. Kurang lebih begitu yang dulu aku kerjakan di ICA sebelum sekarang kemudian kita beralih ke events namanya. So basically departemen ini memikirkan gimana caranya supaya para volunteer ini bukan cuman mereka merasa they give to God through the church, tapi bagaimana caranya kita memperhatikan mereka juga bisa grow di dalam pelayanannya. Nah, materi yang akan aku sharekan ke teman-teman hari ini lebih karena ini adalah kelas ministry 101-nya di ICA. Jadi yang kita olah untuk kita bawa keluar. Dan kemarin aku baru balik dari mission trip dari Papua juga bareng ICA. So, mungkin cerita dikit tentang ICA. ICA ini international church gitu. Jadi kita ada ibadah bahasa Indonesia, tapi jauh lebih sedikit lah dari mungkin di tempat ini. Tapi bahasa Inggris kita yang dari awal sampai akhir, mulai dari penyembahan, pengumuman sampai khotbahnya, semua all done in English gitu. Dan heartbeatnya itu adalah mission. Jadi sering banget kalau dalam 1 tahun ini ada 4 kali mission trip kayaknya, pergi ke throughout Indonesia. Because one of the vision adalah di dalam 15 tahun sampai ke 2025 tahun depan kita bangun 100 gedung gereja di Indonesia. Nah, kita sekarang sudah ada di angka 89 dari 100 gitu. Jadi tahun depan itu akan selesai dan mungkin Tuhan akan berikan visi yang baru. Tapi sambil kita pergi membangunkan gereja, we also realize bahwa orangnya pun perlu dibangun, bukan cuma gedungnya, tetapi sumber daya, resources di dalamnya, teman-teman yang melayani ini perlu dibekali. Jadi apa yang kami pelajari di ICA ini yang juga kami bawa keluar dan sharekan. Dan ketemu dengan Pak Agustinus yang waktu itu nggak sengaja juga ya Pak ya, jadi tadi saya pamit ke Pastor John kayak tidak lanjut dari obrolan waktu itu di kantor gitu. Oke, let's cut it to the topic hari ini. Aku nyebutnya pemuritan melalui pelayanan. Basically intinya adalah bagaimana ketika teman-teman ini semua yang melayani ya, ini semua yang datang yang melayani pastinya. Bagaimana ketika kita melayani itu kalian bisa tetap bertumbuh dengan hubungan bersama dengan Tuhan. Tadi Pak Agustinus sempat cerita bahwa kalian yang melayani biasanya diminta untuk datang di hari Selasa persekutuan kayak gini, doa malam. Terus kalian juga terlibat di komsel, kalau di kami nyebutnya go group gitu, which is super healthy karena I have to admit dari 250-300 orang di ICA belum semuanya seperti kalian. Gak semua dari mereka itu ikut doa malam, gak semua dari mereka itu tertanam di cell group. So you guys are on the good track sebenarnya gitu. Oke. Aku ngebahas dari pertama kita samakan persepsi, background ke orang komunikasi. Jadi kalau orang komunikasi itu sebelum kita ngomong, kita harus samain persepsi dulu supaya nyambung omongannya. So 5W 1H, kalau pernah tahu. Karena pernah jadi reporter, jadi 5W1H di dalam pelayanan. Apa sih artinya melayani? What is the meaning of when you do serving gitu, melayani? Melayani itu dari kata dasarnya, kalau kalian lihat di kamus, artinya bekerja sebagai pembantu. Oops, but that's true. Melayani itu bekerja sebagai pembantu yang melakukan layanan atau tugas untuk memberikan bantuan membantu. Basically seperti itu. Jadi ketika kita bilang kita ini kru ya Pak ya, namanya di sini kan. All the crew, teman-teman yang melayani. So kalau kita melayani berarti kita adalah pelayan. Pelayan adalah orang yang memberikan layanan sebagai pembantu gitu, yang mungkin seringkali dianggap remeh gitu. But that's what we do. Gitu, kita minionnya gitu. Lalu who? Siapa yang kita layani? Menurut teman-teman siapa yang kita layani ketika kalian melayani? Gak ada benar salah, dan aku gak bawa any gift today, but anyway. Siapa yang kita layani biasanya? Tuhan, sesama, ada lagi yang lain? Mungkin kita jadi mulai berpikir ya, pertanyaan kok gak pernah tak pikir ya. This fine. Yes. Siapa yang kita layani? Ojo sampai diganti dengan nama lain selain Tuhan. Kalau ini diganti dengan subjek yang lain, you will end up in disappointment. Sudah pasti, guaranteed, 100%.
Berarti kalau kita bilang bahwa kita melayani Tuhan, kalau tadi arti kata pelayanan adalah kita sebagai pembantu, berarti kita pembantunya Tuhan. Ya, tuannya kita itu Tuhan gitu. So, semua yang kita lakukan di gereja, semua posisi, semua departemen itu melayani satu audiens sebenarnya, which is God. Gak ada yang lain. Seringkali drama-drama di dalam pelayanan, ya bayangkan aja kalau yang melayani itu orang segitu banyak gitu, aduh drama itu udah kayak males gitu. Mendingan nonton drakor dibanding ngurusin drama jemaat di gereja, sebenarnya kayak gitu ya gitu. Tapi benar, drama ini banyak. Kalau misalnya ngobrol lagi gitu ya, namanya kayak HR-nya company ya, kayak gitu kan, yang volunteer department itu kita datang ketika ada yang bermasalah. Ketika diajak ngobrol, ujung-ujungnya nggak seneng sama yang itu tuh kayak gini, males aku pelayanan sama dia, kayak gini. Pasti ketika mulai berpikir kalau itu diisi orang lain, wis pasti kecewa. Karena namanya manusia, kita pasti juga salah sama orang lain. We tend to, make problem juga sama orang lain. So, kamu boleh lupakan semua yang kita bahas malam ini, but just never forget, simbol layani itu Tuhan, ojo yang lain gitu. Termasuk pendeta kita. Do not ever put that. Karena mewakili Pak Agustinus dan Ibu Lili gitu, kita juga orang seperti kalian, kita masih butuh penebusannya Tuhan, kita masih butuh pertobatan dan lain sebagainya. Berarti kita juga masih bisa bersalah gitu. So, and then why? Kenapa kamu melayani? Ini ada lumayan banyak orang, jadi kita bisa interact sedikit. Boleh deh yang angkat tangan gitu. Atau apa yang menjadi alasan teman-teman waktu itu mulai melayani? Kasih. Jadi it's part of mengasihi. Oke, nggak ada benar salah kok. So thank you. Yang lain? Erik, karena tahu namanya tadi membantu. Bapak WL katanya ya. Oke, ucapan syukur kita. Bentuk ucapan syukur. Terpanggil untuk melayani. Ada yang lain? Mungkin waktu itu mau cari pacar gitu. Mungkin umur-umur yang adult semua nih Pak. Kalau di IC kita nyebutnya ini yang adult, sangat sih ini kayak dibutuhkan teman-teman seusia ini yang melayani Tuhan. So, gak ada benar salah di dalam pelayanan. Kenapa kok kita melayani? Ya kadang ada orang bilang kita mencoba menghakimi, meskipun mungkin ada yang jawab, ya waktu itu soalnya mencari pasangan hidup gitu. Dulu, BB yang dulu adalah BB yang ngejudge orang bahwa itu harus ngawur di pelayanan kayak gini. Tapi yang sekarang saya memilih untuk lebih percaya bahwa Tuhan bisa memutarbalikkan yang awalnya salah. Kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan bisa kasih dia ke jalur yang benar gitu. So yang lebih penting adalah why-nya kita itu jelas gitu. This is the prinsip ya. If the why is clear, the how and the what is easy. Saya ulangi lagi. If the why is clear, the what and the how, it's gonna be simple. Kalau why-nya kita jelas, mau disuruh ngapain aja, mau sesulit apapun, kita pasti akan sanggup untuk melakukannya. Soalnya why-nya udah jelas gitu. So, kalau menurut Alkitab, alasan kita melayani, ini buat tambahan gitu ya. Yang pertama karena memang we are created to do good works. Kita emang diciptakan sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Di Efesus 2 ayat 10, kita semua yang di tempat ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi waktu Tuhan nyiptain kita, Tuhan sudah tahu apa yang harusnya kita lakukan, termasuk pelayananmu hari ini di bidang apa, Dia sudah tahu itu. Because we are created for that. Dan yang kedua, meneladani Kristus. Matius 20 ayat 28. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang Allah saja datang untuk melayani, apalagi kita kalau nggak mau melakukannya gitu. Nah, prinsip yang harus dilihat oleh semua berbagai peran di gereja, dari atas sampai bawah, termasuk mungkin ini bisa ngobrol ke pastornya gitu. In ICA, this is the prinsip yang kita pegang Pak, dan menurut kita ini kebenaran yang seharusnya dipegang juga oleh yang lain, yaitu we use ministry to build our people. We're not using our people to build the church. Gereja menggunakan ladang pelayanan ini untuk membangun teman-teman, bukan menggunakan teman-teman untuk membangun gereja.
kayaknya mirip tapi ini hasilnya bisa, prosesnya bisa salah, luar biasa. Seandainya ada dari teman-teman di tempat ini, kan aku udah selesai pulang ya, jadi nggak ada beban gitu, jadi bisa enak ngomongnya. Seandainya ada yang ngerasa, poin yang kedua, kalian merasa dipergunakan untuk membangun gereja, I think you can come and talk to Pak Agustinus. Karena mungkin ada salah paham di situ, mungkin ada hal yang mungkin belum terselesaikan gitu. Karena kalau kita bisa melihat bahwa sebenarnya pelayanan ini kita lakukan, it's actually God's way to build us, kita bakal beda melihatnya. Tapi kalau kita melihat bahwa ini gereja, kalau nggak ada gua, gerejanya nggak jalan. Aku selalu dikontak kalau butuh pelayanan, lama-lama ngerasa jadi kayak sapi perah. Dan itu yang banyak bikin orang burn out ketika pelayanan di gereja. Ketika mereka berpikir, aku ini cuma dimanfaatkan di gereja, so it shouldn't be like that. Jadi kalau mungkin ada bibit-bibit mulai ngerasa begitu, gak usah dipendem, langsung diomongin biar segera selesai. Jadi kedepannya jalannya jauh lebih enak gitu. Lalu W yang selanjutnya, when? Kapan sih waktu yang tepat buat melayani? Nah ini kalau udah ngomong volunteer sih enak ya, semua udah melayani gitu. Tapi mungkin buat tadi dibilang ada yang baru, mungkin berpikir untuk melayani. Kapan waktu yang tepat? I am someone who believe that there's always season for every ministry. Tapi it's not one ministry for forever gitu. Ada orang yang pernah pikir gini soalnya, kalau aku udah join worship team berarti sampai mati aku harus di sini. Jadi sampai sungkan Pak, nggak berani ngomong keluar, nggak berani izin gitu. Karena dia berpikir sungkan aku kalau keluar. Aku percaya ada musim untuk segala sesuatu, termasuk di dalam pelayanan. Kalau aku sekarang di ICA, saya sekarang di ICA lebih ke WL, worship team gitu, dan production, ngurusin productionnya ICA. Tapi pelayanan awal saya adalah di social ministry-nya ICA. Jadi di zaman 10, 11, 12 tahun yang lalu, pelayanan pertama saya di ICA itu ikut social ministry, di mana kita pergi ke kuburan Kembang Kuning di setiap hari Sabtu siang untuk ngajarin anak-anak yang tinggal di dekat Doli, ngajarin mereka bahasa Inggris gitu. Sabtu siang jam 2. Berapa banyak sih orang yang berani ke Doli? Berapa banyak orang yang mau Sabtu siang instead of going to the mall, but you go to the graveyard. Kita ngelakuinnya benar-benar di atas batu nisan itu, ditutupin terpal, lek hujan basah. Terus anak-anak di sana, sorry to say, mereka bau karena mereka nggak mandi, nggak punya akses MCK yang baik. Padahal sama-sama di Surabaya. Waktu kita ngajarin mereka bahasa Inggris itu anjing, kambing, bahkan kalian boleh percaya boleh nggak, ayam kalkun itu ada di Kembang Kuning gitu ya. Baru tahu ternyata kok cari ayam kalkun mahal, ada di Kembang Kuning gitu. Ya, so seasonku waktu itu adalah di sana memang, tapi tanpa saya sadari itu cara Tuhan membentuk hati pelayanan. Gak ada spotlight, gak ada orang melihat, gak ada yang memberikan pujian gitu. Contoh lain misalnya gini, di ICA ada waktu itu, karena saya selalu korporat gini, because this is what I believe, ada musim untuk segala sesuatu. Kalau misalnya kalian mau melayani tapi kita nggak punya posisinya, come talk to me, I don't mind to create a position for you gitu. Jadi di ICA saya bahkan create tempat-tempat baru yang tadinya nggak ada supaya mereka bisa melayani gitu. Ada waktu itu dia hamil, jadi si CC1 ini dia hamil, jadi dia nggak bisa pelayanan lagi. Biasanya penyambutan, kan pasti capek kalau berdiri lama. Dia datang, B, aku bisa pelayanan apa? Tapi I still want to do something gitu. Jadi waktu itu yang dia lakukan adalah di ICA waktu itu kita tuh kasih postcard buat semua volunteer yang ulang tahun. Postcard itu bisa ditukar di kafenya kita untuk free coffee. Nah itu adalah cara kita appreciate, ya cuman kecil sih, cuman free coffee gitu, tapi it's a way to say happy birthday ke volunteernya kita. Nah saya bilang, C, I need help, karena waktuku udah gak cukup, I need help, if you can write this postcard and then kasih ke yang ulang tahun. Dia itu tulis dengan sepenuh hati teman-teman, dia kasih ayat Alkitab di sana, dia kasih kata-kata yang memberkati, dan dia bagikan ke teman-teman yang ulang tahun gitu. Jadi pelayanan behind the scene gak ada orang yang tahu, tapi apakah dia melayani? Dia melayani. Pasti ada sesuatu yang bisa ditemukan. Ada mama-mama datang ke kita karena suaminya sound system, anak-anaknya bantu di singer, satunya di Sunday school. Dia nanya, daripada aku nungguin terus mereka latihan, you know, what can I help gitu. Aku nggak bisa seperti yang lain-lain gitu. Jadi tak bilang, mau nggak bantu aku jadi food coordinator? Tadi ngobrol ya, food coordinator tuh penting di gereja gitu. Soalnya kan kita di mall. Kalau pagi teman-teman datang itu jam 7 pagi udah tak haruskan nyampe di gedung gereja gitu.
Karena ibadah bahasa Indonesia kita jam 8. Jadi jam 7 mereka udah harus pemanasan dan lain-lain. Nggak ada makanan kan gitu. Mall baru buka jam 10, mereka mati kelaparan pasti karena AC-nya IC itu uang demi mall gitu. Terus saya bilang, mau nggak kamu bantu membelanjakan uang yang bukan uangmu? Aku bilang gitu ya kan. Just give me the receipt pokoknya gitu. Aku cuma perlu tahu hari Minggu jam 8 sudah ada makanan. Karena sebelum dia melakukannya, I have to wake up at 4 every Sunday, so I bake something for my team. So ketika dia bilang I don't mind gitu, aku nggak apa-apa melakukannya. Pelayanan yang luar biasa loh itu gitu, membantu memesankan makanan. Jadi maksud saya adalah poinnya adalah kapan waktu yang tepat buat melayani. Seringkali soalnya orang bilang kayak gini, nanti tunggu anakku besar, atau nanti aja ini dan ini dan ini. Nek nyari alasan itu pasti nemu buat nggak melakukan gitu. Kenapa kita nggak cari alasan untuk melakukannya gitu kan? Nah, selalu ada musim yang tepat dan tempat yang tepat untuk Anda melayani. Dan ini juga mungkin titipan, saya nggak tahu kalau peraturannya di sini ya. Tapi menurut saya jangan bersedih kalau misalnya teman-teman sekarang misalnya lagi melayani di worship team. And then maybe there comes a time in life di mana Tuhan kasih di hati kalian memanggilmu ke bidang yang lain mungkin. Jadi usher atau apa, atau ke Sunday school atau apa gitu. Jangan bersedih gitu, karena pasti ada grace in every season. So, melayani harus dari kelimpahan ya, jangan lupa itu. Kelimpahan apa? Bukan kelimpahan materi tok, tapi kelimpahan hubungan kita dengan Tuhan di musim itu. Itu yang paling penting. Oke, now next, way yang lain, where? Di mana tempat yang pas untuk melayani? Nah, tempat yang pas buat melayani ini tiap orang bisa beda-beda. Tadi sempat ngobrol ya, namanya gereja kecil, biasanya satu orang itu bisa merangkap jadi 5 posisi gitu. Apa aja dilakukan? Apa tadi namanya? LLG. Lu lagi. Oke, lu lagi gitu. Tapi ini tips ya, mungkin buat kedepannya Pak, kalau misalnya teman-teman baru. Boleh dikasih lihat next slide, nah, atau kelihatan nggak kecil boleh jadi ini. Yang pertama kalian bisa detect dari kalau kita bilangnya shape singkatannya. S yang pertama spiritual gift, kalian bisa cek spiritual giftmu apa. Bedanya apa sih sama talenta? Spiritual gift itu adalah kita nggak bisa milih, itu karunia roh diberikan kepada kita, tapi ada tujuannya teman-teman. Tujuannya apa? Untuk membangun the body of Christ. Saya tes 7 tahun yang lalu sama tahun ini tes, hasilnya beda. Tapi and then we discuss about it and we realize, kita sadar karena memang di 7 tahun yang lalu spiritual gift itu pas dengan musim ICA di saat itu. Struggle yang dialami ICA ada di sana. Dan 7 tahun berubah, struggle yang sama ini yang memang maybe that's why kok bisa berubah itemnya, karena mungkin ada tujuan. Body of Christ itu butuh hal yang lain gitu. Kalau kalian belum pernah melakukan tes ini, ada yang free, www.spiritualgifts.com spiritualgifts.com itu for free dalam bahasa Inggris, tapi bisa lah, ini anak sekolah luar negeri semua kayaknya. Tambang-tambangnya pasti bisa lah bahasa Inggris. So kita bisa cek dari karunia roh yang Tuhan kasih ke setiap kita, dan itu berbeda-beda. Believe it or not, yang namanya administratif itu juga spiritual gift gitu. Dan saya berhasil menemukan ada 2 key volunteers ICA yang spiritual gift-nya adalah admin, yang dia pikir aku nggak pernah akan pelayanan di ICA. Dia nggak pernah sangka bahwa dengan gift itu dia bisa melayani. Malah mereka adalah key volunteerku gitu, yang bantu untuk banyak event dan sebagainya. So pertama bisa dilihat dari spiritual gift. Ada mengajar, ada admin, membedakan baik dan buruk. Ini nggak tahu, nanti bisa di cross check kalau di Pak Agustinus ya. Di tempat kami ada teman-teman yang indigo, mungkin bahasa Indonesianya gitu ya. Do you know actually indigo is part of discernment? Discernment itu salah satu karunia roh. Tapi kalau di Indonesia bilangnya, wah ini berbau-bau uka-uka lah, uji nyali gitu ya. Kasihan loh teman-teman yang indigo ini kalau tidak bertemu dengan orang yang spiritualnya dewasa, suka dipanggil, lu ke rumahku dong, kayaknya kemarin aku digambar gitu. Lalu lu kira dia tukang apa gitu, dukun ya? Iya, kira tukang cenayang. Akhirnya teman-teman yang punya karunia ini memilih untuk diam karena mereka nggak mau dipanggil-panggil kayak gitu. Padahal sebenarnya ini bisa menjadi karunia roh yang berguna. Maksudnya gini, contoh nyata, karena kita sering pergi mission trip. Di mission trip karena kalau habis melakukan KKR, ya believe it or not gitu, ada di tempat-tempat tertentu terjadi manifestasi seperti itu Pak.
ya kan, karena mereka di daerah mereka erat sekali dengan animisme dan lain-lain gitu. Jadi itu terjadi. One time ada satu orang indigo ini yang ada di timku, dan memang aku tahu dia punya gift itu gitu. Yang selama ini dia sampai udah teriak ke Tuhan, kenapa kamu gak ambil aja sih, ini gunanya apa sih, aku gak dijasa malah dititip-titipin pesen dan segala macam gitu ya. I don't know, kalau ada di sini ya gak harus ngaku gitu. Tapi kemudian justru di saat itu dia yang membantu kami bisa mengkonfirm, dan kita tahu bahwa ini perlu pelepasan gitu. Hal-hal seperti itu jangan dijadikan beban, didiskusikan dengan leader kalian. Mungkin memang ada kebutuhan itu di dalam tubuh Kristus yang perlu untuk dilayani. Item selanjutnya, heart, hati, antusiasme. What is something that sparks you gitu? Apa yang ketika orang kamu ngelakuin itu kamu seneng gitu? Mungkin di sini ada yang suka banget kalau sosial media gitu. Mungkin it's part of your passion dan akhirnya bisa membantu di sosial media tim gereja mungkin gitu. Atau apapun itu. Yang pasti kalian senang melakukannya. Itu mungkin bisa jadi sesuatu yang kamu lakukan juga di gereja. Terus ability, kemampuan, kecakapan bakat. Ya ini wis umum banget. Ada yang bakat alaminya menyanyi, memasak, melukis, dan lain-lain. So kalau kamu sudah pakai bakatmu itu di marketplace, bisa jadi gereja juga membutuhkannya. Kadang berpikir, alah masak gunanya apa di gereja, nggak ada pelayanan memasak. Loh, banyak konsumsi. Jangan salah, setiap kali ada pertemuan di gereja pasti ada konsumsi, kawan-kawan. Itu adalah skill yang sangat amat penting gitu ya. Melukis, gunanya apa melukis gitu? Ya bisa dicari gitu. Ya ICE kita pernah bikin Mission Sunday waktu itu. Jadi kita mengadakan teman-teman yang bisa melukis, kita minta mereka make any paintings, dan kemudian kita lelang. Hasil lelangnya untuk ke misi gitu. Itu juga bisa dipakai gitu. Contoh, pernah ada satu orang yang datang ke saya. Dia adalah yang memelopori tim dance di UK Petra. Apa sih namanya dulu, ekstrakurikulernya aku lupa istilahnya. Ya, pokoknya kalau kalian kuliah di Petra itu kan juga ada ekstrakurikuler yang bisa diambil. Nah dia yang mempelopori itu, dia bergereja di tempat kita. Terus dia datang, dia bilang, "Babe, aku tidak bisa disuruh nyanyi, main musik. Aku nggak punya bakat itu. Tapi aku ini dancer. Is there something I can do?" Karena aku percaya ini dari Tuhan. Ini harus memuliakan Tuhan. Gitu. Jadi karena tidak ada posisinya, tak ada no. Dengan cara aku memberikan informasi ke semua grup chat, saya bilang, "Guys, ada tim dance nih. Kalau mau ngumpul jam segini, dicoba dilatih gitu." Sampai hari ini tim dance kita nggak setiap kali hari Minggu ada yang ngedance, pusing ya melihatnya gitu ya. Tapi event besar, pas Natal, pas Easter, di situ mereka ngumpulin. Percaya nggak sih? Banyak yang nge-reach out siapa? Nge-reach out anak-anak ababil itu loh, bocil-bocil yang ngedance K-pop. Itu yang akhirnya terjaring dan mereka ngedance for God gitu. Dan so it's something yang bakat jangan dikira nggak ada nih, nggak bisa dipakai ya. Mungkin sama tahu bisa disampaikan ke Pak Agustinus ya Pak ya. Lalu bisa cari juga dari personality. Personality-mu apa? Nah, kadang teman-teman itu suka gini, aku nggak bisa di depan orang, aku ini pemalu gitu. Aku ini introvert, nggak bisa disuruh kayak gitu. Saya percaya ada kok tempat. Di kami tim service media kita nyebutnya, jadi mulai dari service directornya, mulai dari teman-teman yang melayani, pokoknya di belakang itu lah balik layar. Mereka adalah orang-orang introvert semua, gitu. Karena mereka merasa lebih nyaman ngobrol sama komputer daripada ngobrol sama orang. Ya udah ngobrol sama komputer di sini, gitu. Ya itu selalu ada tempatnya. Karena Tuhan bekerja melalui orang berbeda dengan cara yang berbeda. Jadi personality-mu harusnya bisa membantu kamu menemukan tempat pelayanan yang tepat buat kamu. Gitu. Lalu yang terakhir bisa lihat dari experience, pengalaman. Bisa jadi dulu sekolahnya apa, bisa jadi dulu pernah mengalami apa, atau spiritual experience apa gitu. Bahkan yang buruk sekalipun. Pernah kita punya teman di ICE 1, CCCC, dia mic operatornya kita. Slide gitu ya, orang sini bilangnya multimedia kali ya, bagian ngetik slide. Kenapa dia melayani itu? Karena waktu dia jadi jemaat, kalian pernah tahu nggak sih kalau kadang slide operator itu ngekliknya terlambat gitu. Jadi mereka udah ngomong apa, slide-nya ketinggalan berapa gitu.
Terus kan pasti gemes. Jadi dia tuh termasuk jemaat yang noleh ke bagian itu untuk melihat siapa sih ini gitu, cek noi gitu. Keseringan terjadi, dia datang, dia bilang, I think I can do better than that person. Tapi bagus loh, seenggaknya dia nggak ngerasa ini nggak jelek-jelek no ya. Dia langsung bilang, kalau aku mau taruh sana, aku yakin aku bisa melakukan lebih baik. Sampai hari ini dia ada melayani tempat kita as a mic operator. Gitu. Jadi pengalaman yang buruk mungkin bisa kasih tahu kamu sesuatu gitu ya. Terus ada juga salah satu sekolah minggu di tempat kita, apa namanya, yang ngajar sekolah minggu, leader kita. Cowok, jarang loh ya cowok mau bantu sekolah minggu. Padahal anak-anak zaman sekarang mereka banyak perlu figur laki-laki yang man up juga. Banyak sekali CC pasti, yang mama-mama biasanya di sekolah minggu. Kita tahu bahwa the next gen itu bukan cuma cewek guys. Next gen ini perlu cowok-cowok yang takut akan Tuhan, yang perlu figur koko-koko yang dewasa gitu. So mungkin boleh dipertimbangkan. Nah, aku mau cerita tentang salah satu he's a man gitu. Kenapa kok dia faithfully serve di ICA Kids kita bilangnya. Jadi waktu dia SD itu 6 tahun kan ya guys gitu. Dia 7 kali pindah sekolah karena dibully. He experienced bullying. Every time dia pindah sekolah dia dibully lagi, yang sampai nggak bisa gitu ya. Jadi, tetapi di dalam masa itu, ketika dia hari Minggu datang ke sekolah minggunya ICA waktu dia masih SD, dia merasa menemukan rumah. Safe place-nya dia itu adalah hari Minggu, karena ketika dia ke sekolah minggu dia nggak merasa dihakimi, dia merasa diterima, dia merasa diperlakukan sama, nggak seperti ketika dia di sekolah. Jadi dia bilang sekarang dia udah gede, dia bilang, aku ingin memberikan safe place itu buat next gen. Karena aku punya pengalaman dibegitukan dan itu juahan, dia bilang kayak gitu. Jadi dia putar balikkan pengalaman buruknya dia, dipakai untuk dia growkan ICA Kids, karena mereka perlu tempat yang aman anak-anak ini gitu. So ini tips untuk kalau misalnya ada yang mau pelayanan tapi bingung, mungkin pasti salah satu dari semua ini bisa dipakai Tuhan untuk detect kalian bisa pelayanan di mana. Now, how? Bagaimana kita bisa bertumbuh sambil melayani supaya kalian nggak ngerasa cuman kayak sapi perah, kalian nggak ngerasa kayak I just keep giving and then what's next gitu. Bagaimana caranya? Ini 3 hal tips ya buat kita semua. Bahkan aku sampai hari ini juga akan terus periksa. Dan mungkin ini juga berlaku, nggak peduli mau pastor mau pendetanya, ini pasti berlaku. Yang pertama, kalau kalian merasa mulai ada masalah di dalam pelayanan atau capek, cek hatimu dulu. What I mean with heart adalah between you and God. Jadi yang pertama ngomongin kita main di atas sama Tuhan. This is back to why you do what you do. Kenapa kamu melakukan yang kamu lakukan tadi? Soalnya kan pasti ngomongnya tadi udah sepakat Tuhan gitu. Kenapa kamu mau melayani Tuhan gitu? Ini antara kita sama Tuhan. Kalau ngomongin tanaman, ini bijinya, ini benihnya gitu. So fokus utamanya kita itu kan mengasihi Tuhan kan tadi bilangnya gitu kan. Kasih yang mula-mula itu yang membakar kita, yang waktu itu membuat kalian mau melayani pertama kali. Kasih yang mula-mula itu, apakah masih on fire atau sudah mulai padam? Banyak banget drama-drama tadi itu terjadi di antara di dalam kehidupan volunteer. Kenapa? Soalnya hubungan mereka sama Tuhan sedang gak baik. Dulu ketika aku ngurusin volunteer itu kayak capek hati gitu, ya ampun orang ini selalu there's someone in your life yang selalu giving you hard time. Ada gak sih yang kayak gitu? Tuh ngomong habis lagi itu nyambung, kok ngomong bisa satu, ini mesti kayak problematik ya, pasti ada yang greget gitu. Awalnya boncek gitu, nggak tahu gimana, apalagi kalau sama yang lebih tua, karena waktu itu aku masih umur 20-an ketika dipercayakan di posisi ini. Sementara banyak yang lain di IC itu yang lebih senior, gimana caranya nge-handle mereka? Tuhan berikan hikmat, I learned the hard way. Aku ajak ketemuan, yuk makan yuk C gitu. Aku nggak tanya lain-lain Pak, saya cuma tanya gimana sama Tuhan. How's everything with God? 90% kalau orang yang sudah bermasalah, kalian akan temukan bahwa jawaban mereka sama Tuhan sedang tidak baik-baik saja. So this is the reason kita nyanyi, yang anak-anak worship team kita nyanyi Jesus is the center. That is true. Kalau Jesus bukan lagi senternya, pasti semuanya shaken.
Dan itu proof, terbukti berkali-kali. So, setiap kali kalian ngerasa mulai capek dalam pelayanan, mulai ada problem-problem sama kanan kiri teman-teman yang melayani, coba sebentar, ambil waktu tenang, tanya, cek diri sendiri. Apakah aku sama Tuhan sedang baik-baik saja? Atau sebenarnya aku sedang lari dari Tuhan? Bagaimana saat teduhku? Bagaimana kehidupan doaku? Gitu. Bagaimana between me and God? Atau sebenarnya kita ini udah kayak bisnis aja sih? Gua datang ketika gua perlu sesuatu ke Tuhan. I don't know. Hati yang murni, a clean heart. Ini masih bahasa Indonesia, sisanya Papua kemarin. A clean heart will take you way further than any gifts ever will. Aku nemuin banyak orang yang punya talenta, skill main, jago di luaran, di segala macam, yes. Tapi kalau lu nggak punya hati, lu nggak akan bertahan dalam pelayanan. Nggak tahu di sini ada sistem PK atau enggak, di IC tidak ada yang namanya PK. Kalau nggak tahu PK, persembahan kasih. Lumayan heboh tuh Pak, kapan hari itu ngegemesin banget tuh yang bikin viral PK tuh, nggak tahu deh. Kalau ada yang tim sepakat dengan PK, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Gitu. Karena saya lumayan gemesin tuh, itu it's no longer PK, itu pekerjaan namanya, itu mata pencaharian, itu bukan pelayanan gitu. Tapi a clean heart will take you further than any gifts ever will. Lu mau sejago apa, kalau hatimu sama Tuhan lagi nggak oke, pelayananmu nggak akan berbuah. Jadi yang pertama cek aku sama yang ke atas kayak gimana. Ini bukan tentang orang lain dulu, ini tentang kita sama Tuhan ya. Nah seringkali masalahnya itu antara kita sendiri sama Tuhan. Yang kedua, kalau mulai ada masalah untuk kita bisa bertumbuh, yang perlu dijaga apa? Komitmen. Komitmen ini antara kita sama orang lain. Kalau tadi hati aku sama Tuhan, komitmen ini aku sama orang lain. Maksudnya gimana? Percaya apa enggak? Tapi setelah aku bilang ini kalian pasti akan mulai sepakat gitu. Komitmenmu sebenarnya menunjukkan bagaimana kamu memvalue orang lain. Coba tak ulangi lagi. Komitmen menunjukkan bagaimana Anda menghargai dan menghormati orang lain. Mungkin orang nggak sadar dengan hal ini. Karena kita nggak sadar, datang latihan. Ini karena lagi-lagi di sini saya pulang jadi nggak ada beban untuk pulang ya, enak gitu. No hard feeling. Oh waduh. Harusnya saya nggak ngomong apa-apa Pak ini Pak. Saya mau baik-baik nanti 30 baru ngomongnya. Anyway enggak. Contoh, ini contoh nyata terjadi di ICA. Latihan worship itu jam 4 sampai jam 7 di hari Sabtu. Jam 4 sampai jam 7 datang. Semua udah datang, jam 4 semua udah ready, satu orang datang jam setengah 5. Taruh kata ada 12 orang, karena kan kalau pelayanan itu enggak cuman yang main di depan deh, kayak service media semuanya kan harus sudah ikut standby. Latihan nggak bisa mulai dong, karena saat ini belum datang. Gitu. Dan saya pemain musik pula. Menurut kalian apa yang tanpa dia sadari, satu orang yang telat ini sedang sampaikan kepada yang lain, kepada 11 yang lain? Dia datang, dia bilang, oh sorry, macet, jalanan macet. Aku anak Citraland kali, aku ya tahu, macet hari Sabtu itu nggak pernah nggak macet gitu kan ya. Lontar apa mana gitu, unenya sawi sudah, good luck gitu, nggak usah keluar gitu, itu tahu gitu. Yang lain juga kena macet kali, tapi mereka berangkat lebih awal. Mau alasan apa lagi gitu? Maksudnya tanpa dia sadari, dia sedang berbilang bahwa kayak, oh iya, yang lain berangkat 30 menit lebih awal itu, ya itu salahmu sih. Ngapain kamu berangkat 30 menit lebih awal? Komitmen kita ketika itu kendor, sebenarnya kalian sedang ngasih tahu orang lain, kalian nggak lagi menghargai mereka. Because when you come late, another 11% are waiting for you. They already pay the price. Mereka udah sejam lebih awal supaya nggak terlambat dan nggak bisa mulai hanya karena satu orang yang tidak berkomitmen. Contoh lain, di schedule sebulan ke depan udah keluar, nggak datang. Tiba-tiba mendadak bilang nggak bisa. Andaikan kalian adalah tim yang mengutak-atik jadwal, kalian tahu betapa pusingnya cari pengganti di waktu. Sabar, Raymond. Oh, sulit nggak? Oke, sepaham. Gue paham bro gitu. Worship timmu berapa orang? 25-an ya. Aku ngatur 50 pusing ya kan. 25 aja udah pusing gitu. Last minute cancellation.
Bukankah kalian mikir bahwa yang lain itu juga ngatur jadwal, ganti-ganti jadwal supaya minggu itu bisa pelayanan? Seringkali kita nggak sadar. Kita cuma mikir itu tentang kitanya toh. Padahal ketika kita hidup di dunia, selama kita hidup di dunia, kita pasti berurusan sama orang lain. Bosku, Pastor John Taylor, senior gembalanya ICA, dia selalu bilang kayak gini, honor God and honor others. Ojo berhenti di honor God toh, terus kamu menginjak-injak yang lain. Yang ada kamu jadi batu sandungan dalam kehidupanmu. Kalau kita lupa bahwa ini demi Tuhan, untuk Tuhan. Enggak, tingkahmu enggak kayak mono bro, ya kan? Orang lain tidak melihat buahnya gitu. Dan what's the point gitu. Jadi ya kalau ya ini enggak, ini sekali lagi disclaimer, enggak ada titipan dari Pak Agustinus. Ini memang tercatat, ini yang aku katakan ke volunteer-volunteerku gitu ya. Bagaimana Anda melihat seorang berkomitmen? Ojo sakit hati guys, aku nggak kenal kalian, tapi kita tetap berteman, oke? Mereka datang tepat waktu. Mereka mengikuti tenggat waktu, misalnya ada deadline harus ini, by ini, ya lakukan gitu. Datang sesuai jadwal, ada disiplin di situ. Itu contoh-contoh komitmen lah. Lewis bilang yes ya besok 100% gitu. Ojo yes terus no tengah-tengah gitu ya. Ngapain yes gitu? Aku lebih banyak gimana bilangnya ya? Lebih senang aku bekerja dengan volunteer yang sampai butuh mengganti kamiin gitu. Padahal skillnya biasa-biasa aja. Daripada aku tahu dia very skillful, di jadwal gak pernah muncul, selalu aja ada alasan. Oh maaf, aku keluar kota. Di jadwal lagi bulan depan. Oh maaf, aku ada seminar. Jadwal lagi kayak wes gak usah, gak akan tak mintai lagi kamu untuk pelayanan kalau gitu caranya gitu. Ya kayak what's the point gitu kan, komitmennya gak ada gitu. Jadi ya, oke. Dan ini ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita melakukannya dengan banyak orang sekitar kita tanpa kita sadari. Kadang itu kita sedang melayani bareng ambil teman-teman yang secara kerohanian levelnya masih lebih muda dari kita. Sebenarnya kamu sedang dicontoh loh sama mereka. Itu yang kita sering nggak sadar. Bu Yalek memberi contoh, memberi inspirasi yang baik, bukan memberi contoh yang untuk gak ditiru. Jadi jangan kaget kalau melihat next gen-nya kok pada begini anak-anak ini. Wait a minute, mungkin dilihat apakah kitanya mungkin yang kendor dan mereka sedang melihat itu. Poin yang ketiga, tadi yang pertama kan kita ngomongin dicek hati, aku sama Tuhan ke atas. Yang kedua komitmen, aku sama orang lain sekitarku. Yang ketiga, talentamu, talenta kita masing-masing. Ini antara aku sama diri sendiri. Talenta kita menyatakan pekerjaan Tuhan. Ya, perumpamaan talenta kalian semua sudah paham. Dikasih 1, dikasih 3, dikasih 5. Dikasih 1, alah ngapain gitu. Dikasih 3, dikasih 5, mereka menggunakannya berlipat kembali gitu. Yang 1 justru bilang, ngapain sih Tuhan ini, ngereportnya aku aja. Kamu itu berinvestasi tapi kamu gak melakukan apa-apa gitu. Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya lebih banyak lagi dituntut. To whom given much, much is required in return. Bucek sini. Tapi ya gimana lagi ya, hidup kita bukan punya kita, semua yang ada ini cuma dititipin. Mau bilang punyaku ya bukan gitu ya. Jadi kalau Tuhan sudah titipkan berarti Tuhan tahu kita bisa mengembalikannya buat Tuhan, tinggal mau apa enggak gitu. Nah, talenta ini yang seringkali orang lupa untuk kembangkan. Waktu aku berusia SMP, jadi waktu masih zaman-zaman SMP, my parents they went to different church gitu. Mereka ke GKI. Satu kali mereka pulang, waktu itu saya di Reform, belum kenal ICA waktu itu. Pulang terus bilang, pokoknya mulai Sabtu depan kamu harus pergi ke gereja gitu. Cari ibu ini, pokoknya papi mami mau kamu les musik gitu, les nyanyi gitu. Terus zaman anak SMP ya toh, kita semua kan pasti pingin jalan-jalan gitu. Yang lain pergi nonton, masuk Sabtu jam 1 siang aku disuruh ketemu ibu yang aku gak kenal lagi. Terus aku bilang, ngapain les nyanyi mam gitu. Aku kan udah ikut di gereja yang lama itu, udah ikut paduan suara, udah diajarin nyanyi gitu. Ngapain harus ngabisin waktu Sabtuku di situ gitu. Supaya ngomel-ngomel gak mau. Saya bilang, aku kan gak kepingin jadi kayak Indonesian Idol gitu. Waktu itu zaman Indonesian Idol mulai booming pak gitu. Orang-orang yang ngantri itu sampai panjang-panjang itu kalau ikut Idol waktu itu.
Aku kan nggak kepingin jadi Indonesian Idol gitu. Aku lu cuma nyanyi di gereja gitu, ngapain? Papaku bukan seorang yang very devoted, tapi dia bilang gini, justru karena kamu nyanyi buat Tuhan, kamu harus kasih yang terbaik, karena itu bukan buat manusia. Sampai hari ini itu nggak akan lupa. Itu jelek. Tiba-tiba memutarbalikkan cara pikirku gitu. Kok bisa ya? Berarti aku menempatkan pelayanan di gereja itu yang terendah. Pelayanan buat Tuhan itu, halah aku jadi idol baru aku les nyanyi gitu. Justru kamu cuma di gereja ngapain aku les nyanyi? Ternyata papaku bilang justru karena kamu buat Tuhan, men. Kamu nggak kasih yang setengah-setengah gitu. Itu merubah pola pikir. Dan dari situ akhirnya datang ke ibu yang ini nggak kenal, bawa tape recorder zaman itu ya kan, saya harus di press record, nanti kasetnya diulang lagi gitu untuk mendengerin nyanyinya salah di mana gitu. Jadi kalau sekarang pas misalnya ini di ICA, wih, kamu kok bisa nyanyi suara kayak gitu, lalalala. Nah kan pun tahu gitu. Aku enggak kayak kon waktu itu sonang mall, aku kayak sonang mall waktu itu gitu ya. Maksudnya ada harga yang dibayar. So, my point adalah teman-teman, aku nggak tahu talenta setiap kita apa, tapi pasti ada. Kalau di zaman ini kita nggak do something with our talents, itu salahnya kita. Soalnya di YouTube semuanya for free. Dulu aku tuh berpikir, asik ya toh iseng WL sama gitaran gitu. Ini cewek-cewek nyanyi gitaran kan keren. Gitu. Tapi sampai 10 tahun rasanya aku nggak belajar demok gitar, itu nggak sama sekali Pak. Ada worship pastor satu lagi di sini namanya Pastor Jos Gundul, ya soalnya dia gundul, jadi nickname-nya Jos Gundul. Jadi bukan mencemooh pastor, bukan Pak. Dia juga pastor Giasina, tapi nggak apa-apa, it's a nickname. Dia bilang gini, sampai hari ini kamu masih nggak bisa main gitar. Ya emang kamu nggak niat aja. Soalnya di YouTube itu semua gratis, kamu nggak harus bayar guru sekarang kalau kamu belajar gitar. Jadi kalau sampai hari ini kamu bilang lu masih belum bisa main gitar, aja kau nggak niat. Itu lebih out lagi Pak kalau ngomong. Dia jarang ngomong, sekali ngomong kayak gitu. Tapi maksudku adalah jangan kalau kita ngasih ke Tuhan itu yang gampang-gampang. Maksudnya just like what my dad told me, karena kamu ngasih buat Tuhan, jadi ojo main-main. Ngasih itu yang terbaik kalau buat Tuhan. Nggak tahu kalau kalian pemusik mungkin bisa les lagi, bisa belajar gitar lagi atau tidak. Mungkin apapun lah skillnya. Pokoknya partnya kita itu mengembangkannya. Ini harusnya aku ngomongnya di depan bukan ya? Iya Pak. Ada satu hal sih yang saya kalau suka bilang gini di ICA. Ini mungkin aku yang aneh sih guys, atau mungkin kalian nggak kayak aku. Tapi jadi pastor di usia muda, bebannya adalah kadang melihat kenyataan dunia dan mencernanya sebelum waktunya. Ya, maksudnya gini. Seringkali datang ke funeral dan kita harus melayani keluarga yang berduka. Kalian tahu lah, riset itu makin banyak yang meninggal di usia muda, tidur tiba-tiba nggak bangun dan sebagainya. Itu makes me, sometimes it affects me. Aku mikir kayak, aku juga bisa jadi salah satunya. Tapi kalau misalnya gini, aku membayangkan, kalau waktuku, jamku selesai, mandek tiba-tiba aku nggak tahu, berarti kan selesai nih waktuku di sini. Aku ketemu Tuhan face to face nih, asik. Tapi Tuhan bakal nanya aku satu pertanyaan. Bebe, what have you done with the life I gave you? Bisa nggak aku jawab? Kalau waktu ini tiba, senang aku ketemu Tuhan Pak gitu. Dan ya udah, beban hidup nggak ada lagi drama-drama orang yang harus diurusin ya kan. Tapi bisa nggak aku jawab kalau Tuhan tanya? Erik, ditembak terus soalnya tahu namanya tadi. Karena yang lain belum sempat kenalan, cuma tahu Lydia dan Erik gitu. What have you done with the life I give you? If God asks you that question, can you answer that? Apa yang sudah kamu lakukan dengan talenta yang titip mau buat kamu? Have you do anything? Sudah apa mau talenta sih tak titip mau buat kamu? Gak ada dari kita yang bisa escape guys dari pertanyaan itu aja. Gak usah jawab sekarang, tapi kayaknya di usia-usia kita pasti mulai berpikir lah gitu. Pasti akan tiba, waktu itu pasti tiba. So, 3 hal guys kalau mau ngecek ya. Yang pertama, kamu ambil Tuhan kayak apa? Yang kedua, komitmen kamu ambil orang lain. Jangan-jangan kita dari komitmen kita yang udah longgar itu tanpa sadari kita sedang menyakiti perasaan orang lain yang tanpa kita sadari. Padahal awalnya cuma karena komitmennya yang longgar gitu. Yang ketiga, have we done anything dengan talenta yang Tuhan kasih? Pemain musik yang paling jago aja masih les gitu. Lah kita jago juga enggak.
les juga enggak. Masa Tuhan dapat yang so-so doang gitu. So itu pertanyaannya bisa jawab sendiri. Udah banyak yang lain, tapi terakhir yang aku mau bagikan, sikap pelayan yang benar. Nah, kalau kita semua tadi bilang oke, pelayannya Tuhan, sikap gimana sih yang benar di dalam kita melayani? Mau kamu ke gereja manapun, mau kita di belahan dunia manapun, I think this attitude is what's important. Yang pertama, setia. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara besar. Barang siapa nggak benar dalam perkara kecil, dia tidak benar dalam perkara besar. Ketika kita, ini gimana bilangnya, setia dalam hal kecil. Oke. Teman-teman yang melayani PAW mungkin paham. Ini paling gampang soalnya dikasih lihat. Tim PAW itu, aku suka bilang bahwa kalian adalah tim yang melayani di bawah sorotan spotlight. Apalagi gereja zaman sekarang itu lightingnya keren-keren lah gitu. Tapi spotlight ini cuma reveal apa yang terjadi ketika di dalam gelap. Kehidupanmu sendiri ketika orang lain gak ada yang lihat. Ketika kamu di kamarmu sendiri, apa yang terjadi tanpa lampu itu di dalam gelap, itu akan reveal waktu kalian ada di spotlight ini. Itu mengerikan sebenarnya. Kalau aku disuruh pilih sekarang, aku pilih nggak di sini. Karena kepleset sedikit, orang bakal bilang, wih, aku kelabing kemarin ketemu anak iku, weh. Lihat tampangnya kelihatan duluan, rek. Loh, itulah kemarin sing motong mobilku. Nah, kan gampang ketahuan malah, Pak. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar untuk kamu. Kita punya ICE. Jadi cafe ini hanya buka di hari Minggu, yang benar-benar is a really good coffee. Kalau sampai kapan-kapan ada yang mampir ke ICE, kalian harus coba kopinya Cafe Asa. Semua pendapatannya pure masuk commission. Jadi bangunan gereja kita itu banyak yang berhasil dibangun karena hasil teman-teman yang suka minum kopi itu. Itu semua pelayanan. Jadi yang melayani di situ ya anak-anak jemaat gitu, mereka melayani. Tapi kalau kamu mau melayani di Cafe Asa, sebelum bisa nyentuh mesin kopi harga ratusan juta itu, kamu harus jadi pencuci piring, dishwasher gitu. Pasti posisi itu selama 3 bulan, nggak bisa enggak. Harus datang ke gereja, tugasnya cuci piring. Percaya apa enggak? Ini contoh nyata ya. Aku berani bilang karena orangnya sudah nggak muncul lagi. Jadi dia bilang, oke, aku mau pelayanan di Cafe Asa. Ini CCCC, wes pokoknya tipe CCCC Surabaya gitu. Aku mau melayani di Cafe Asa. Enak Pak, soalnya seumuran jadi paham gitu. Terus ya mau jadi barista kan keren gitu, jadi barista. Dia bilang, oke, pokoknya datang jadi ini minggu depan ya mulai. Satu kali waktu itu aku mau beli di Cafe Asa, terus aku bingung kok ada kayak mbak-mbak gitu di Cafe Asa. Aku pikir, oh ada jemaat baru di Cafe Asa. Maksudnya atau ada maksudnya orang baru yang mau pelayanan gitu. Bukan guys. Jadi si Cece ini dia bawa pembantunya dari rumah. Disuruh nyuci piring, nggak nyuciin gelas buat dia berdiri di pinggirnya Pak. Kreatif. Harusnya dia daftar kreatif ministry Pak, bukan daftar ke Cafe Asa Pak gitu. Itu semua geleng-geleng ini kayak iki tipe-tipe Barbie, yang satu ini ya nggak bertahan sih. Setia dalam hal kecil. Itu udah gak lolos sih Pak, dia kayak screening pertama mbaknya guys yang dibawa. Ya terus ngomong apa boleh ya terus masa mbaknya dikemana pulang ya nggak mungkin juga. Mbak ya meneng-meneng aja Pak, digaji ya kan. Jadi dia kayak kora-kora di belakang, cicinya main di pinggir tok kayak gitu ya. But it's a story yang kita semua di IC nggak akan lupa sih. Itu kejadian saat itu kok bisa ya ada orang berpikir begitu gitu. So setia dalam hal kecil. Mungkin teman-teman yang asyik, kadang kalian mikir, alah aku mau bukain pintu. Gak halal loh guys. What if dalam 1 minggu itu jemaat yang datang mengalami minggu yang sangat berat dan sangat buruk. Senyuman kalian waktu bukain pintu, maybe that's the first smile yang dia terima. Mungkin pagi itu dia mau ke gereja, dia tukaran ambil keluarga dia gitu ya. Atau mari dipotong di jalan yang kita nggak tahu. Senyum kalian pertama kalau itu tulus pasti nyampe ke dia dan dia tahu bahwa I'm home. So jangan pernah berpikir pelayanan yang behind the scene yang nggak kelihatan itu receh, nggak ada yang receh. Semua bagian di dalam tubuh kita kata Tuhan itu penting gitu. Kuku aja ini, cewek-cewek ini paham, kuku cowelnya kita sedih ya kan gitu.
wes menipek dicowel, sobel gitu. Nah, kuku kecil cuel aja kita udah sedih gitu. Jadi nggak ada yang tidak penting. So bertekunlah kalau dimanapun Tuhan tempatkan kalian. Attitude yang selanjutnya, bersedia, willing, availability, ya, being available. Tuhan tuh berikan kita kemerdekaan, ada ayatnya. Yes, Tuhan berikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu bisa dipakai untuk apapun. Dia oleh Isa pakaiin buat hal yang benar lah, kasarannya seperti itu. Nah, available, bersedia dalam hal apa maksudnya? This is the hard truth. Ketika kita bilang kita mau melayani, tadi kita ngomong bersedia bayar harga, ada komitmen yang diminta gitu. Saat kamu menyediakan waktu buat Tuhan, Tuhan jadi prioritasmu, kamu mengatur waktumu untuk bersedia mengizinkan Tuhan lebih awal. ICA ini hampir 100 gedung selesai. Ada satu orang, mungkin Pak Agustinus tahu, Wijaya Ciputra. Dia adalah koordinator mission di ICA. Dia adalah orang yang tidak pernah luput satu nomor gereja pun. Maksudnya dia selalu ikut pergi mission trip, ikut bangun dari nomor 1 sampai sekarang 90. Dia menyaksikan dan dia ikut membangun 90 gereja. Gak habis pikir aku, dia koko gitu ya. Saya tanya waktu itu, saya awal-awal di IC itu dengar cerita ini, itu masih zaman nomor 40-an kayaknya gitu, atau 30-an something. Kok bisa kamu Wich gitu, saya manggilnya Wijaya. Dia bilang gini, hanya bisa kalau you make yourself available for God. Yang sampai dia pindah kerjaan, yang memungkinkan dia untuk fleksibel secara waktu, sehingga dia tetap bisa menjaga janjinya dia sendiri ke Tuhan untuk melakukan itu, ikut mission trip. Tapi aku belajar sesuatu, nggak semua orang diminta di level itu guys, enggak. Cuman poin bahwa make yourself available for God, itu yang harus di-underline gitu. Enggak ngarah lah kita sama pelayanan, nggak ngomong jauh-jauh. Kalau kita nggak make ourselves available for God, nggak mungkin ada yang terjadi. Kedua, bersedia apa? Bersedia memikul salib. Nah ini, nggak ada yang mau. Tak lakukan tapi salibnya nggak usah tak pikul. Boleh nggak pikul dong? Ada jasa memikulkan salib nggak? Yang kayak Ijen itu loh, digendong nol gitu, naik turun ya kan? Mungkin ada yang mau memikulkan salibku gitu. Guys, ketika kita bilang kita jadi pelayannya Tuhan, itu jadi identitasnya kita. Contoh gampangnya lah, kalau kita jadi drivernya Gojek, bakal pakai jaketnya Gojek hijau ya kan? Terus kita lagi nyetir di jalan, ngueng dipotong, wiki telepon ke SS. Ini ada seorang driver Gojek ini ya, pokoknya nyetirnya ngawur. Nggak ditanya nama Bapak Isa. Sini bilang dia driver Gojek. Soalnya dia pakai jaketnya Gojek. Ketika kita harus pelayanan, jemaat mungkin nggak tahu nama kalian, tapi dia tahu kalian pelayan di gereja. Something happen in real life, mereka akan bilang, itu loh saya melayani di gereja itu. Itu udah jadi identitasmu. Ouch, memang ouch. Tapi bukan berarti terus kita fake life, kita jadi hipokrit gitu, kita munafik, ya enggak gitu juga. Tapi jadikan ini apa ya, memacu kita untuk ya jadi orang yang baik, jadi orang yang benar, jadi orang yang di luar gereja dan di dalam gereja itu sama gitu. So itu identitasmu, orang akan melihat yang kamu lakukan, yang kamu katakan. So sadarlah itu dan berbenah, bukan menjadi munafik. Contoh nyata, membayar harga dan memikul salib kita apa? Cara kita berpakaian. Cara kita berpakaian. Apa yang kita posting di sosial media. Nah ini enak ini karena beda. Jadi saya bisa ngomong tentang ICA ya. Kayak karena kalau nggak buka nama kan nggak ada yang tahu. Tanpa sadar dia ini satu teman volunteer di ICA, dia pelayanan di panggung juga, singer, posting nih lagi minum alkohol sama teman-temannya, taruh story. Kan biasa orang-orang Surabaya kan biasa minum. Gue nggak sampai mabuk kok. Mungkin dia nggak sadar bahwa ada orang yang punya kecanduan alkohol itu begitu sulit bisa keluar. Bayangkan kalau itu melihat postingan seorang pelayan gereja yang seperti itu. Apakah pelayanan dia bisa jadi batu sandungan? Ya bisa kalau kayak gitu caranya gitu. Bukan berbuat tapi malah jadi batu sandungan. I think nowadays it's so easy for us ngeposting apapun di sosial media, nggak dipikir ulang gitu. Bukan berarti lagi-lagi menjadi munafik, enggak gitu. Tapi berbijaklah dalam sosial media. Ya sosial media sekarang adalah image kalian, iya nggak sih?
Banyak orang tuh kan cuma posting yang bagus-bagusnya, memang ya mau gimana lagi, masa yang jelek tak posting ya oke, nggak salah juga gitu. Tapi mari kita berbijak dalam bersosial media. Soalnya itu adalah sisi kehidupan kita yang nggak bisa disingkirkan gitu, nggak bisa lepas. Terus mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan ya ditinggalkan gitu. Kalau sudah menjadi identitas baru ya kamu akan menemukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan itu jadi kesenangan kita. Misalnya seperti itu. Bisa kok, bisa terjadi. Yang dulunya sekarang nggak kepingin kan lakuin itu ya, hal kayak gitu. Jangan sampai tingkah laku, perbuatan, perkataan kita menjadi batu sandungan untuk anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Ini boleh diskus lagi Pak. Menurut saya Tuhan itu nggak perlu dibela. Kalau menurutku Tuhan kita terlalu berkuasa untuk bisa membela dirinya sendiri. Siapa sih lu pakai perlu membela Tuhan? Nggak perlu. Tapi kalau kita wis ada di tempat ini karena grace-nya Tuhan, yuk sampai dong you abuse the grace yang Tuhan udah kasih ke lu. Don't abuse the grace that we already receive. Tuhan sudah pikulkan salib itu, terus tingkah laku perbuatan kita ini mengabuse Tuhan Yesus mati di kayu salib buat apa? Itu sih yang saya pikir. Jadi biarlah sama-sama memikul salib karena tidak ada yang mau memikulkan salib orang lain. Ya. Jadi belajar mau memikul salib membayar harga ketika kita melayani, which is ada konsekuensi yang kadang harus kita ikuti. Lakukan itu dengan sukacita. Lakukan itu dari kelimpahan. Tuhan nggak mungkin nggak mencatat. Tuhan lihatlah intinya gitu. Kalau udah bilang melayani dia pasti lihat. Nama nih kalian kalau bos pasti tahu lah karyawan mana yang bekerja ini genah sama nggak genah, ya kan? Yang namanya bos itu pasti ngerti lah bagaimana karyawan yang memang ini memang sepenuh hati kerja ini nggak niat, nggak lama ya keluar, nggak lama ya di SP 1, 2, 3 gitu. Nah ini SP-nya sih dari manusia, bukan dari Tuhan. So basically it's the same. Yang terakhir, attitude untuk mau diajar dan belajar. Nowadays, maybe bukan di generasi kita, generasi yang lebih muda dari kita, if you guys notice, kecenderungan mereka sekarang adalah mereka cuma mau tahu atau menganggap benar yang menurut mereka benar. Wangel ngomong ini anak-anak yang lebih muda itu, gitu. Karena mereka hanya menangkap apa sih yang mau mereka tangkap. Mereka cuma mau melakukan yang mereka melakukan. Padahal ini bagus loh buat kamu lakukan. Ya aku nggak mau. So what? Why should I? Kayak gitu. Attitude yang begitu benar-benar. Mau diajar dan belajar. Bersedia mempersiapkan dan bersedia diperlengkapi. Mau mendengarkan koreksi. Ini termasuk bagian mau diajar. Siapa mengabaikan didikan? Di Amsal 15:32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Berendah hati saat kita melayani, dilarang sombong. Soalnya di atas langit ada langit. Kita ngerasa udah jago, nek ketemu orang sih lebih jago kita yang bukan apa-apa gitu. Jadi nggak perlu sombong. Gak ada gunanya sih, siapa yang mau disombongin gitu. Semuanya ya titipan Tuhan gitu. Kalau waktu berhenti mau apa? Udah nggak laku tuh yang namanya sombong. 1 Petrus 5 ayat 5 ini yang terakhir. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Any kind of pertemuan, training kayak gini, conference, kalau misalnya ada conference, meskipun kita udah bertahun-tahun, pasti ada hal baru yang kita bisa pelajari kok. Wes pasti. Namanya manusia itu pasti lupa, pasti kesulitan hidup membuat kita lupa hal itu. Kita sometimes perlu di refresh. Dan kalau Roh Kudus bekerja, He can translate a lot into your life gitu. Itu yang mungkin seringkali jangan dianggap remeh. So belajar hal baru, kadang kita diingatkan berulang kali, jangan gampang berkata tidak, tapi mengambil kesempatan dan mesti lihat gini. Aku lakukan ini bukan buat aku, tapi tak lakukan buat Tuhan gitu. Karena balik lagi nanti ketemu Tuhan, semua nggak akan escape dari pertanyaan itu. What have you done with the life I've give you? Lu ngapain aja sama kehidupanmu gitu. So pastikan kamu bisa menjawabnya. Kalau aku kepengen pada akhirnya Tuhan, aku bisa dengar Tuhan bilang, well done baby, my good and faithful servant. Tapi kalau aku mau dengar itu, how hard it is Pak untuk bisa memperbaiki hidup sehingga kamu bisa dengar Tuhanmu sendiri yang ngomong itu face to face gitu. So setiap kali kalian punya kesempatan pelayanan, itu adalah chancesmu satu kali lagi melatih dirimu sehingga nanti ketika ketemu Tuhan face to face, you can do it in front of Him right away gitu.
Next slide sih tentang tantangan di dalam pelayanan, tapi sepertinya kita udah nggak ada waktunya. Kayak ketegangan antara generasi muda dan senior nggak ada lah, semua satu generasi ya kan ini, nggak ada antara senior dan junior di sini, so aman. Kuno dan zaman now nggak ada lagi, KBW satu zaman semua, so we're good. Terencana dan spontan, nah ini ada orang yang very planning, ada orang yang kayak gak usah latihan, besok aja langsung gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ups maaf. Ini gimana nih nengahin, karena itu bisa jadi masalah gitu. Tapi ya semoga nggak ada. Atau ada yang lebih mikir yang penting penampilannya, urusan hati kan gak ada yang tahu. Nah, ini juga bisa jadi masalah. Terus yang kayak tadi kita bilang, lebih milih yang punya skill apa milih yang berkomitmen? Tuh buat yang ngejadwal bingung ya kan? Kamu paham pasti, kalau kamu yang ngejadwal, we understand that struggle is real gitu. Paling yang terakhir aku mau ingetin ini aja deh, yang paling gampang kelihatan sebenarnya burnout dan kritik. Kecenderungan kalau kita di gereja nggak terlalu besar, karena ICA dulu juga segini Pak. Kecenderungan gereja nggak terlalu besar adalah LLG. Lu laki. Berarti satu orang bisa-bisa di dalam satu bulan itu melayani 3-4 kali. Bentuknya aja beda, kadang di depan, kadang di belakang, kadang di mana. Burnout ini harus diwaspadai. Aku mengalaminya sekitar sebelum ke Papua kemarin. Bahaya banget kalau udah burnout. Karena kita bisa menghancurkan orang-orang di sekeliling kita tanpa kita sadari. Tantrumnya udah jelek, kayak anak kecil kalau minta permen gulung-gulung di mall itu, kayak gitu kalau kita burnout. Gitu. Bisa marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit sensi. Orang ngomong apa nggak niat jelek, jadi kayak kok dia kayak gitu sih ke aku gitu. Penyebabnya adalah frekuensi pelayanan berlebihan. Bisa jadi di dalam kehidupannya sedang punya masalah pribadi atau masalah di dalam pekerjaan. Bisa jadi ada tuntutan dari pimpinan yang terlalu over expected, jadi nggak match dengan apa yang kita sanggup berikan. Most of the time karena sedang jauh dari Tuhan, jadi hubungan sama Tuhan sedang nggak baik, so we run dry. Kan pasti gitu ya. Nah hubungan kita sama Tuhan baik itu gelasnya kayak penuh gitu. Mau orang minum terus dari situ ya apa gelasmu penuh. Tapi kalau kita ambil Tuhan ini nggak terisi, orang main kita habis. Orang minum dari kita pasti run dry, nggak bisa. Ada orang yang terlalu mudah bilang iya ke semua tawaran. Ada orang yang yes man, ini bahaya. Yes man ini bakal bunuh diri sih dalam pelayanan. Terus kurang beristirahat, kurang healing, Pak. Tapi ada juga loh yang sakit karena kebanyakan healing. Itu kejadian sih kemarin WL-ku 1. Kebanyakan healing, sakit juga akhirnya dia. Orang sakit karena butuh healing, dia sakit karena kebanyakan healing. Aku berharap nggak ada dari teman-teman yang mengalami burnout. Mungkin gini, tips gampangnya, kan kamu bisa mengenali diri sendiri loh. Tipe-tipe kalau kita wis mulai kecapean itu kayak gimana? Kalau aku tahu aku sensian gitu misalnya. Aku mulai gampang tersinggung, aku mulai gampang komplain, sedikit-sedikit komplain. Itu ciri saya. Berarti kalau saya sudah begitu, orang-orang terdekat circle 1 pasti udah bilang, kayak kamu butuh istirahat deh. Kayak mungkin kamu udah lagi terlalu fokus atau apa gitu. Mungkin take time untuk take a break. Untungnya saya punya bos yang luar biasa. Dia kalau sudah lihat gelagat saya udah kayak gitu, dia bilang, dia nanyanya gini Pak, cutimu udah kepake berapa hari? Cutimu dalam setahun sudah kepake berapa? Kayak kamu butuh ambil cutimu kayak gitu. Jadi maksudnya jangan tunggu kamu terbakar habis baru kamu bilang ke Pak Agustinus, Pak saya burnout, it's too late. Kalau sudah mulai di level yang lampu kuning, mungkin perlu ngomong dulu, Pak, boleh nggak saya istirahat dulu minggu ini? Saya tak izin ke sini, tapi terus kemudian nanti kita pelayanan lagi. Nah, teman-teman kalian yang tahu balance setiap orang berbeda-beda, kamu yang bisa measure itu, kenali diri sendiri. Tapi yang pasti tadilah ada balance lah ya, antara bagaimana kita di dalam komitmen, antara kita di dalam pelayanan juga sampai burnout sendiri, tapi saat yang sama, kalau kita kebanyakan healing, yakin kamu komitmen mau pelayanan. Kalau kita udah kebanyakan absen, maksudnya muncul ke gereja kalau mak pelayanan tok gitu. Itu ada di ICA yang begitu. Terus dia nggak tahu aja sih kalau dia adalah nama yang tak bawa paling kenceng dalam doaku ya. Orang-orang yang begini. Karena kalau bilang pelayanan dari kelimpahan, bagaimana caranya lu bisa melimpah kalau lu nggak ada sama Tuhannya tuh nggak terisi. Biasanya
kalau karena kita ya isi kita bisa ngeliat nih, ya ini gunanya volunteer pastor itu tadi adalah kita screening. Ada lo satu temen yang pelayanan di 5 departemen, lo 1 bulan di sini cuma 4 kok bisa dia pelayanan di 5 coba. Jadi karena dia tuh gaspol remblong, adalah tipe-tipe orang yang gitu. So kita yang melimit sampai waktu itu kitanya memang butuh orang-orang melayani, tapi saya datang ke dia dan bilang sorry, kamu nggak usah pelayanan ini dan ini. Kamu cukup pelayanan 2 dulu sampai kamu nemu balance dalam hidupmu, baru kita atur lagi. Ya intinya pelayanan buat Tuhan, jadi udah sepakat. Jadi sekali lagi dicek sama Tuhan ini kayak gimana. Ojo sampai itu di level yang bahaya. Terus kita ambil teman-teman yang lain melalui komitmen kita seperti apa, diperkuat lagi. Lewis bilang yes, ya yes. Kalau memang perlu break, lebih baik ngomong di depan. Lebih baik kasih tahu ya kan, 2 bulan ini aku nggak bisa pelayanan, nggak usah dijadwal. Coba kita cari pengganti. Ya, tak sampaikan loh ini. Struggle gitu. Setuju, aku ya setuju kalau kayak gitu. Ojo ini guys, jangan jangan banyak-banyak ya juga ngaturnya gitu. Dan yang terakhir, sudahkah kamu melatih skillmu sama Tuhan gitu. Oke, itu aja sharing buat hari ini, udah kepanjangan. Terima kasih waktunya Pak. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke Pak Agustinus. Ya, terima kasih Pastor BW. Ya karena keluar dari pengalaman kita semua seperti ya cerut gitu ya. Ya. Dan kita mau sama-sama teman-teman semua untuk kita di-refresh sekali lagi bahwa ternyata nanti kita itu bukan diukur SAM bagaimana. Ternyata masing-masing di hadapan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita bisa jengkel, timku kayak gini-gini, enggak. Nanti itu yang ditanya masing-masing gitu. Kiranya kita bisa mempersiapkan diri karena kita akan melayani dari kelimpahan kita. Dan kita akan mengakhirinya malam hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi dengan saya minta tolong bantuan Erik untuk kita mengisi form sekali lagi begini. Jadi saya percaya dan saya yakin bahwa seperti yang disampaikan, kita itu punya waktunya. Kadang-kadang memang lebih baik saya mau komitmen sekian gitu. Apabila mau nambah boleh, daripada nggak jelas gitu, nggak jelas. Nah itu yang kita ingin lakukan. Dan juga saya sudah mempersiapkan Google Form yang nanti diisi. Di situ setiap bidang itu saya buat others. Ada hal yang mungkin kita nggak lihat, tadi sudah disinggung beberapa kali, yang mungkin teman-teman lihat itu sebagai kesempatan pelayanan gitu. Nah itu boleh tuliskan di situ. Nanti kita consider gitu. Nanti kita lihat gitu. Jadi ada hal-hal kayaknya nih selalu saya lihat. Kan kadang-kadang kita ini mountain view ya, dari atas melihat, tapi mungkin yang di ground, yang di lembah itu lihat, oh ini kayaknya kurang ini gitu. Nah boleh tambahkan sehingga nanti kita bisa pikirkan bersama-sama lalu bentuknya seperti apa begitu. Jadi itu setiap bidang saya berikan kesempatan untuk itu. Lalu ya ada hal yang misalnya saya tidak tulis di situ, misalnya untuk pelayan perjamuan misalnya begitu. Kenapa? Karena pelayan perjamuan untuk saat ini saya pilih suami istri begitu ya. Jadi itu jelas saja. Tapi yang lain-lain itu boleh diisi. Jadi tolong dibagikan. Apakah ada yang teman-teman nggak tergabung di SIF Group? Oh Dani, ya Dani. Nanti boleh di-sharekan gitu. Karena itu Google Form, jadi bisa diisi. Lalu kemudian kita setelah diisi, disubmit, kemudian kita akan akhiri bersama-sama di dalam doa, begitu ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sudah. Terima kasih sekali lagi Pastor BB. Walaupun mungkin baru pertama kali, tapi seperti kita udah akrab gitu ya.
ya sepantaran gitu. Jadi sudah bisa ngerti pergumulan kita. Tadi ada istilah CCCC Surabaya. Saya diberkati dengan lagu ini. Ya, ini lagu sudah beberapa waktu lama, tapi lagu ini mengingatkan saya bahwa semua yang kumiliki, semua yang menjadi milikku, kuserahkan padamu itu gak gampang. Sekalipun saya pendeta, saya full time, saya menyerahkan diri, tapi saya harus akui, sebelum saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya punya mimpi, punya impian pribadi. Bahkan ketika menikah, punya anak, mungkin impian itu saya kubur. Tapi ketika saya punya anak, saya bisa saja legasikan atau seperti mewariskan impian itu kepada anak saya. Jadi sebenarnya saya nggak benar-benar menyerahkan impian saya kepada Tuhan. Tapi kata-kata lagu ini mengatakan, ini aku semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua kuserahkan. Berapa waktu kita sudah ada di dalam pelayanan, ada hal-hal yang membuat kita bangga, atau sebaliknya ada hal yang kita sesali, ya. Ada hal yang membuat kita trauma. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan, yang terbayang masa depan dan rencanaku, semua kuserahkan dalam tanganmu. Teman-teman, sejak berapa hari, hampir 1 minggu ini saya mengambil waktu untuk membuat jurnal doa. Saya sudah sampaikan, saya baca kitab Mazmur, dan kadang-kadang satu Mazmur saya ulang-ulang, ya, satu pasal. Dan hari ini saya membaca Mazmur pasal 6. Dan waktu saya baca Mazmur pasal 6 itu, luar biasa, ya. Mazmur ini bisa ngomong, sebab engkau menjawab doaku, sebab Tuhan menjawab doaku, maka engkau enyalah engkau pembuat kejahatan. Rupanya orang kalau dekat dengan Tuhan itu bisa punya rasa, punya feeling, dan dengan confident mengatakan kepada persoalan, mengatakan kepada, jadi kita nggak meraba-raba seperti orang buta gitu, mengatakan dengan semua, termasuk kegagalan yang mengancam kita itu, mengatakan enyalah engkau pembuat kejahatan. Termasuk saya yakin dengan pelayanan di dalam gereja gitu, kadang-kadang bisa jadi kita melakukan program A, program B, kita seperti dengan tenaga, pikiran, tapi saya diingatkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, kamu akan tahu timingnya untuk bisa mengatakan enyalah engkau pembuat kejahatan. Bukan hanya sekadar declare, tapi ayat itu bicara tentang ayat, aku nih tahu Tuhan sudah jawab doaku gitu. Berapa banyak di antara kita yang kalau berdoa itu seperti meraba-raba, karena mungkin kita hanya dekat kalau butuh gitu. Malam hari ini saya mengajak kita sebagai volunteer untuk dekat dengan Tuhan, sehingga kita tahu kapan waktunya untuk mengatakan kepada orang tua, kepada siapa gitu. Kita punya timing, Pak, percaya kepada Yesus misalnya gitu, ya, atau apapun gitu di dalam pekerjaan, karena kita dekat, bukan hanya seperti kita fanatik, tapi karena kita dekat dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan
persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku sekalian untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita akan bergandengan tangan. Tuhan sudah percayakan untuk membuka SAF di Surabaya. Saya selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana. Saya selalu percaya Tuhan punya rencana untuk gereja ini. Mari kita akan membuat lingkaran, kita berdoa, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan komitmen kita kepada Tuhan. Ternyata komitmen itu berhubungan dengan sesama kita, menyerahkan segala struggle kita. Ada di antara kita yang punya pergumulan, struggle, mungkin beda dulu ketika belum punya anak, ketika masih bebas, waktu berapapun seperti selalu available. Tapi sekarang kita seperti mau cari waktu saja, ada ini, ada itu, selalu ada saja, ada hambatan-hambatan. Tapi sekali lagi, kalau dekat dengan Tuhan, kita akan bisa berkata timingnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini aku, amen. Semua milikku, amen. Serahkan padamu. Mari kita serahkan semua termasuk struggle kita, amen. Dan kebanggaan, suka dan duka,
bagian tubuh tersakiti, bagian yang lain akan merasakan terganggu rasa sakit. Dan malam hari ini sebagai sama-sama volunteer, SAF juga menganut bahwa kita tidak ada PK, karena kita percaya Tuhan Allah yang sanggup memberkati. Kalau kita tergerak untuk memberi, kita akan tergerak, tetapi bukan sebuah fixed cost yang selalu keluar. Tidak, sebab kita percaya bahwa orang hatinya akan teruji, dimurnikan ketika memberi dengan tulus. Tetapi ketika kita melihat ada teman-teman kita yang bergumul, ada teman-teman kita yang merasa sedang melewati masa-masa musim-musim yang tidak mudah, sebagai satu tubuh Kristus kita harus mendukung, harus mendoakan. Dan malam hari ini, apabila ada di antara teman-teman yang merasa perlu dukungan doa, entah ada apa saja, saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa mulai burn out, mungkin ada yang merasa jauh dari Tuhan, merasa kering, mungkin ada yang merasa dalam beberapa waktu ini seperti kayak sial melulu, kayak gak beruntung gitu, kayak seperti ada hal-hal yang bertubi-tubi datang, dan seperti engkau mulai bertanya, ini salah siapa? Apa saya punya dosa? Atau macam-macam, sehingga attitude kita itu lebih kepada attitude takut, bukan attitude yang seperti datang kepada Bapa. Engkau perlu dijamah Tuhan, perlu dipeluk oleh temanmu untuk tahu bahwa engkau tidak sendirian. Ada Tuhan, ada teman-teman. Jadi malam hari ini kalau ada di antara teman-teman yang merasa perlu dukungan doa sebagai satu keluarga, satu tubuh Kristus, silakan teman-teman feel free untuk angkat tangan, dan kita mau dukung bersama-sama, kita mau berdoa. Karena bagaimana kita melayani dan bisa bertumbuh, itu tujuan kita. Bahwa pelayanan bukan untuk di-abuse, untuk dimanfaatkan, tapi pelayanan untuk kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau ada teman-teman yang perlu dukungan doa apa saja, silakan angkat tangan, kita mau doakan. Kalau ada, please feel free, terbuka untuk apa saja. Angkat tangan, aku perlu dukungan doa, aku perlu kamu doakan, aku perlu. Silakan angkat tangan, silakan. Semua baik-baik saja, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau semua baik-baik saja, it's okay. Dan kita akan saling mendoakan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau mengenal setiap kami lebih daripada siapapun juga. Di tempat-tempat yang mungkin orang tidak mengenal kami, Engkau ada di sana. Engkau ada di mana-mana. Sehingga sebenarnya kalau kami menyatakan diri mau melayani Engkau, itu berarti kami mengizinkan seluruh kehidupan kami Engkau operasi, Tuhan. Di gereja dimanapun Engkau membawa kami sebagai persembahan yang hidup. Kami berdoa, Tuhan, kami bersyukur malam hari ini karena setiap saudara kami yang datang mulai 2014 masuk di SAF, ada yang mungkin di awal-awal akhir 2013 atau mungkin beberapa waktu terakhir, tetapi kami semua ada di dalam journey yang sama, bahwa kami terus disempurnakan, kami terus dibentuk, komitmen kami terus diasah, diuji Tuhan, kemurnian hati kami juga Tuhan, Engkau terus menolong kami. Hamba-Mu berdoa, mungkin malam hari ini ada yang
sebenarnya ingin mengangkat tangan, tapi mungkin merasa seperti belum merasa nyaman. Tuhan, Engkau tahu. Biarlah Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan jamah. Sehingga seperti pemazmur pasal 6 yang bisa berkata, aku berseru-seru kepadamu dan Engkau mendengar aku. Kami berdoa supaya Tuhan ada seruan dari dasar hati kami untuk Engkau menjawab doa kami. Kami mau berdoa Tuhan. Ada doa-doa yang unspoken, yang tidak terucapkan, tapi Engkau tahu bahwa sebenarnya hati kami selalu mengucapkannya. Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau berdoa, akhirnya Tuhan Kau menolong kami, buat setiap kami yang sudah berkeluarga, berumah tangga. Kami ada anak kecil yang kami harus perhatikan. Kami juga harus membangun pekerjaan, membangun karir kami. Ada banyak hal yang membuat kami seperti di-stretch ke sana kemari. Tuhan, kami mau berdoa kalau Yesus yang menjadi center hidup kami, Yesus akan menolong kami di tengah-tengah semua ketegangan itu. Tuhan, berikan kami kekuatan dan konsistensi Tuhan. Sebab kami melakukannya bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Sehingga pekerjaan kami Tuhan buat berhasil. Anak-anak kami Tuhan Kau tolong kami untuk mereka juga mengalami pertolongan Tuhan di dalam musim hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan juga kami yang masih belum berkeluarga. Kami ada tanggung jawab yang lain. Tuhan juga Kau tolong kami. Akhirnya Tuhan menolong kami di dalam musim kami yang berbeda-beda. Tetapi kami mau belajar pikul salib dan belajar dari Engkau. Sebab Engkau berkata, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan kuk yang kuberikan itu ringan. Kami ingin menemukan rahasia itu Tuhan. Sekalipun kami pikul salib, kami akan mengalami sukacita. Karena salib yang kami pikul adalah salib yang Tuhan percayakan. Terima kasih malam hari ini ya Tuhan, Kau menolong kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan ada breakthrough, terobosan di dalam bidang-bidang pelayanan masing-masing. Dan itu akan berbuah di luar sana, di dalam pekerjaan, di dalam relationship kami dengan orang-orang yang di sekitar kami. Orang-orang dekat akan mengatakan, kamu berubah setelah kamu makin sungguh-sungguh. Kami rindu itu terdengar Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati Pastor BB yang sudah sharing dari pengalamannya yang menjadi hikmat yang dibagikan bagi kami. Kau berkati hidupnya. Kau tahu juga ada tanggung jawab dan struggle. Biarlah Tuhan Engkau menjadi kekuatannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengakhiri upgrade our service malam hari ini. Dan berkati setiap kami yang sudah membayar harga untuk hadir dan siap untuk bertempur waktu-waktu yang akan datang. Kuatkan kami bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa.